Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan. Hari ini kita akan bedah isu-isu terkini yang berhubungan dengan pendidikan secara nasional maupun lokal. Di antara yang akan kita bahas hari ini yang berhubungan dengan masih terjadinya aksi kekerasan baik antara siswa ke siswa atau siswa yang sering melakukan tindakan-tindakan yang kurang baik kepada guru. Hari ini akan membahas itu bersama dengan teman saya di Dewan Pendidikan, ada Gus Jayadi. Selamat pagi Gus. Pagi Pak Khoin. Alhamdulillah. Gimana kamu jalan? Alhamdulillah. Waduh. Ini Pak Khoin, Iya. ada bunyi-bunyi, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya, Kita sambil bincang sambil kita sembari membahas beberapa hal yang berhubungan dengan yang akan kita bahas. Pak Jayadi, ternyata rupa-rupanya ini isu yang sering terjadi dan masih terjadi, padahal pemerintah terus menggaungkan jangan sampai terjadi kekerasan, termasuk bullying maupun perundungan, dan bahkan hal itu sudah dibangun komitmen sejak awal. Kenapa ini kok masih terjadi, Pak Jayadi? Begini Pak Khoin ya, ini seiring saja, karena memang dunia pendidikan ini saat ini lagi hangat-hangatnya memang tentang perundungan yang terjadi di sekolah, khususnya di satuan pendidikan baik di dasar maupun di menengah. Kenapa itu terjadi? Mungkin analisa kami Pak Khoin ini juga bisa ditambah oleh Pak Khoin karena Pak Khoin juga berpengalaman di bidang pendidikan. Ini komitmen mungkin dari sekolah ya, komitmen dari sekolah, terus dari siswa, orang tua pada khususnya itu untuk menitipkan anaknya di sekolah dan dipercayakan penuh kepada sekolah. Nah, itu mungkin menjadi salah satu gap dari ketentuan pemerintah, kebijakan pemerintah baik di satuan pendidikan, terus di sekolah, terus di guru dan kepala sekolah misalnya, ini masih ada gap dengan orang tua, sehingga orang tua yang seharusnya mempercayakan, ini versi saya ya, maaf teman-teman pemirsa di sahabat podcast, ini versi saya, analisa saya bahwa perundungan itu terjadi karena adanya gap antara orang tua yang seharusnya mempercayakan penuh kepada sekolah, satuan pendidikan untuk bagaimana mendidik anaknya, sehingga orang tua masih, ya betul sih, ikut campur ya, bahasanya ikut campur. Akan tapi kalau sudah dipasrahkan penuh kepada sekolah, mungkin itu menjadi kewenangan sekolah untuk bagaimana bullying, terus perundungan, terus kekerasan terhadap anak ini tidak terjadi lagi. Ini memang selain itu mungkin memang jadi tugas kita bersama ya, tugas kita bersama baik kepala sekolah, satuan pendidikan di sekolah, guru, terus tenaga pendidikan atau tendiknya itu, dan siswanya. Ini terjadi ya Pak Khoin ya, mohon maaf. Terkadang terjadinya bullying ini kan tidak semerta-merta kepada anak yang mohon maaf, ini terjadi terkadang pada anak yang istimewa, yang hiperaktif. Ini lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga juga mempengaruhi terhadap lingkungan sekolah. Itu mungkin Pak Khoin. Mungkin ada tambahan dari Pak Khoin ya. Iya, begini Pak Jayadi, juga yang berhubungan dengan kenapa saya menarik tadi yang disampaikan Pak Jayadi soal keterlibatan orang tua. Iya, betul. Padahal waktu anak itu di sekolah sangat kecil sekali, Pak. Iya, ini dia sangat kecil sekali. Betul. Sehingga benar apa yang disampaikan Pak Jayadi bahwa peran orang tua ini sangat kecil sekali terhadap melakukan pengawasan terhadap anak. Karena sebenarnya tugas sepenuhnya lembaga pendidikan itu memang
penguatan itu termasuk membentuk karakter siswa maupun mahasiswa juga karena masuk di dunia pendidikan itu. Sehingga kemudian pemerintah melalui Kemendikbudristek maupun dinas pendidikan kebudayaan yang ada di masing-masing provinsi maupun masing-masing daerah ini sebenarnya tidak pernah selesai untuk mensosialisasikan hal itu. Tapi ternyata masih terjadi. Kemarin Pak Jaya kita lihat sendiri ya, Cilacap ini luar biasa antar sesama siswa. Sampai kemudian berujung kepada proses hukum. Kenapa? Karena yang menarik lagi hari ini itu baru yang terekam lewat media sosial. Bagaimana yang tidak terekam? Ini menjadi satu hal yang luar biasa. Sehingga benar yang disampaikan tadi bahwa seharusnya orang tua itu tidak menganggap kalau sudah dipasrahkan kepada sekolah menjadi kewenangan sekolah. Jangan seperti itu. Jadi jumlah jam yang dijalani oleh siswa itu sebenarnya sangat sedikit sekali di sekolah. Betul. Selebihnya anak-anak itu di rumah. Gitu. Sehingga ini celah-celah seperti ini yang memungkinkan mereka melakukan tindakan-tindakan kekerasan maupun bullying antar sesama siswa. Bahkan yang itu aneh Pak Jayadi, etika yang dilakukan oleh siswa kepada guru ini masih terjadi. Betul. Seperti yang sering kita lihat di beberapa media sosial. Nah, hal ini membutuhkan memang kecermatan kita bersama sebagai pengelola lembaga pendidikan agar ini tidak terjadi. Salah satunya peran komite sekolah tetap. Betul. Komite sekolah tidak hanya bertugas kemudian berbicara hal-hal yang berhubungan dengan keinginan peningkatan mutu sekolah maupun apa yang dibutuhkan sekolah. Tapi menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan tingkah laku anak atau peserta karakternya itu juga harus terlibat. Makanya penting sekali sekolah itu tidak hanya memiliki komite sekolah Pak Jaya, tapi harus ada forum wali siswa atau wali peserta didik di masing-masing kelas. Kalau seluruhnya mungkin komite sekolah yang akan membawa. Anggaplah itu gugus wali atau gugus wali siswa kira-kira. Sehingga dengan demikian apa yang terjadi di sekolah itu tidak sampai terjadi perundungan, tidak sampai terjadi sampai pelecehan ataupun hal lainnya. Itu yang tidak betul kalau memang dampak dari kegiatan atau yang bullying terus kekerasan anak ini sangat berdampak negatif kepada psikis anak. Betul. Saya sempat menonton televisi dan memang kasus bullying ini menjadi hangat-hangatnya di 2 bulan ini sampai anak itu bunuh diri. Itu sangat memprihatinkan bagi kita sebagai insan pendidikan kalau kegiatan atau kasus bullying ini masih ada di sekolah. Itu sepertinya kalau yang saya dapat informasi itu SD kelas 6 kalau tidak keliru itu sampai bunuh diri. Itu karena ejekan dari teman. Betul. Ejekan dari teman dan betul yang disampaikan disampaikan Mbak Oke tadi ada komite di khusus kelas khusus kelas atau perwalian dari anak di kelas itu memang untuk memantau peran orang tua, memantau orang tua mempunyai forum untuk memantau bagaimana anak didik kita. Karena memang kalau hanya kita memasrahkan penuh di sekolah tanpa melihat kegiatan-kegiatan di luar sekolah, itu menjadi karena kadang terbawa Pak. Iya, betul. Dari lingkungan keluar ke sekolah di bawah itu. Betul. Ini juga Pak Jayadi. Ini kan tidak seimbang sebenarnya Pak Jayadi. Sebenarnya kalau di SD ada kan guru kelas. Guru kelas kemudian kalau jumlah siswanya itu sedikit, misalnya hanya 15 sampai 20. Bagaimana dengan jumlah siswanya yang sampai 40? 20 pun sebenarnya ini untuk menjaga masing-masing karakter ini pusing gitu. Saya merasakan sendiri Pak Jayadi di masa saat saya SMP Pak Jayadi, bullying itu terjadi pada diri saya. Itu bagaimana nestapanya ketika seorang siswa dulu di masa SMP saya pernah aktif juga karena bullying itu. Kata orang Madura itu dengan bullying itu memang membuat orang yang dibully itu menjadi dungu. Sehingga dia tidak minder dan sebagainya, akan fisikisnya sangat terganggu sekali.
Bahkan ya apa namanya, mohon maaf, sampai teman-teman saya itu meludahi. Karena pintar ya. Nah, itu dianggap itu tidak aneh, tidak hal seperti itu. Nah kemarin juga Pak Jayadi, ini menarik juga. Ternyata saking tidak kuatnya Pak Jayadi dibully maupun ada kegiatan hal-hal lain yang sifatnya negatif. Ada teman anak saya Pak Jayadi, karena tidak kuatnya dibully, bahkan sampai dicubit sering. Kemudian ketika dia ikut ke sekolah, kemudian apa namanya meminta suruh ngaku bahwa yang masuk ke toilet itu bukan yang bersangkutan, tapi suruh ngaku temannya, suruh ngaku yang bersangkutan ya kan. Apa yang terjadi? Dia sudah tidak kuat mau pindah sekolah. Mau pindah sekolah. Itu kan sampai saking seringnya dia dibully. Itu kan dibully Pak Jadi. Nah fenomena inilah yang sering terjadi di sekolah Pak Jadi. Kalau begini Pak Mungkin, bagaimana menurut Pak Wahid kalau seumpamanya sekolah ya, sekolah itu punya satuan tugas anti bullying. Itu kan menarik ya. Semua sekolah wajib, wajib punya setidaknya ya, satuan tugas lah, satuan bullying kan di sekolah. Dan apa namanya, mungkin peran dari semua, tapi jangan orang-orang itu saja yang jadi satuan tugasnya, karena terkadang kita masih mempunyai rasa apa namanya ya, rasa subjektivitas terhadap siswa. Perlu adanya kolaborasi lah antar ini di sekolah, sehingga satuan tugas atau satgas dari anti bullying ini di sekolah bisa. Menurut Pak Wahid bagaimana? Karena begini, selama ini kan sekolah selalu fokus bagaimana ada semacam satuan tugas untuk peningkatan prestasi. Oh ya, selalu ada. Kalau itu lebih kondisi, lebih kepada akademiknya. Kemudian yang berhubungan dengan akademik, misalnya yang berhubungan mendorong ada tim satuan tugas untuk peningkatan prestasi kesenian dan olahraga akademiknya. Sementara hal yang menyangkut fisikisnya itu kadang apa namanya cukup dipasarkan tanda kutip pada bimbingan konseling atau guru BK yang itu kadang mengawasi seluruh kelas, seluruh kelas. Nah ini menarik kalau kemudian satuan tugas itu dibentuk oleh sekolah. Kalau selama ini satuan tugas hanya untuk peningkatan prestasi akademik dan non akademik, ini boleh juga untuk kemudian dibuat satuan tugas untuk apa, anti kekerasan, ya semuanya ya, semua bullying dan sebagainya itu. Hati-hati itu ya. Iya. Kalau itu bagus Pak Jadi. Iya. Dan komite sekolah harus jadi salah satu yang anggota ya. Atau bahkan kalau bisa jadi ketua. Pengurus ya. Dan jabatan komitenya. Jadi sepertinya perlu didorong Pak. Perlu didorong ya. Perlu didorong, dan mungkin ada kebijakan dari dinas pendidikan untuk semua sekolah. Itu mungkin ya. Dan dewan pendidikan tentunya. Cuman rekomendasi mungkin Pak. Iya, rekomendasi itu Pak Jadi. Yang lagi Pak Jadi, ini juga harus menjadi perhatian kita bahwa juga apa namanya ya kembali kepada orang tua siswa. Oh iya betul. Kita berharap orang tua siswa harus bisa juga apa namanya melihat aktivitas anaknya. Guru maupun masyarakat sekolah tidak mungkin dia melakukan hal-hal yang minimal menegur kalau tidak ada aktivitas atau kegiatan yang sifatnya merugikan kepada siswa yang lain. Artinya begini, jangan toh sekolah yang sering disalahkan. Iya, dijadikan sebagai subjeknya. Itu juga harus berpikir, kita introspeksi apakah anak kita itu benar-benar melakukan itu, Pak Syed. Karena kemarin saya mendengar di sekolah yang ada di wilayah Galdis itu juga hal-hal munculnya orang tuanya sadar. Nah, itu cara menyadarinya bagaimana? Wali kelasnya itu memanggil. Dipanggil ini loh, ditanya apakah benar kamu pernah dicubit, apakah benar kamu sering melakukan seperti ini. Memang anaknya tidak mengaku Pak Jayadi, sering seperti itu Pak Jayadi. Orang tua yang di rumah sakit. Kadang kadang orang tua mudah untuk menerimanya. Nah, lebih percaya kepada anak ketimbang kepada. Ketika ditanya kepada temannya, ternyata benar melakukan hal yang sama. Anaknya. Akhirnya apa? Mari dibangun komitmen bersama antara sekolah, orang tua, siswa. Karena begini Pak Jadi, sekolah, guru, ya seperti yang sering kita dengarkan oleh para alim ulama itu, bahwa salah satu untuk mempermudah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu salah satunya adalah menghargai guru.
Betul. Kemanapun kita guru, di situasi apapun kita harus mampu menghargai guru. Betul. Jangan sampai kita sedikit pun mencelakakan guru. Kalau mau sukses, hargai guru. Hargai guru. Betul. Gitu, itu ada ya. Kan Kita apa namanya? Kita mungkin bisa dorong nanti ini sebagai hasil rekomendasi dari diskusi kita ya, itu ya, untuk bagaimana bullying yang di sekolah ini kita minimalisir. Kasus-kasus di sekolah khususnya di Kabupaten Pamekasan. Kita nanti mungkin bisa berkolaborasi, Dewan Pendidikan bisa berkolaborasi dengan dengan dinas pendidikan, baik di tingkatan sekolah dasar, sekolah menengah pertama sampai ke ke sekolah atas. Sehingga kita harapkan nantinya kasus bullying di sekolah ini minim terjadi di Pamekasan. Karena sangat miris, Pak. Sangat miris. Kita melihat bahwa anak masih umur berapa di SD gitu ya kan, sudah memukul temennya, terus tidak menghormati guru, terus harus melapor ke orang tua. Kalau dulu kita nggak seperti itu. Kalau dulu Pak Jaya, kalau dulu ketika saya misalnya dipukul oleh guru, nyampe ke rumah mau lapor ke orang tua, bukan malah dikasihani, malah ditambah Pak Jaya. Tetap kita yang salah. Tetap kita yang salah. Nah itu sebenarnya cara-cara yang luar biasa. Artinya itu menjadi hal yang luar biasa menurut saya. Pendidikan masa orang tua dulu di masa kita itu mendidik bahwa apalagi kita benar, salah pun tinggal tetap orang tua menganggap kita salah. Karena apapun kita harus menghargai seorang guru. Itu yang luar biasa. Kurikulum sudah oke. Sudah kompetensi siswa sudah oke. SDM-nya juga oke. Perlu adanya satgas nanti ya. Satgas itu yang penting. Satgas ini dibentuk nantinya untuk membantu kepala sekolah dan komite untuk bagaimana kasus-kasus bullying ini tidak terjadi lagi. Kalau semua sudah terbentuk di sekolah, mungkin kasus bullying dan ini menarik ya, Pak Wahid, sebelum kita akhiri diskusi kita ini kesadaran orang tua ya. Perlu adanya parenting ya. Setidaknya sekolah mengundang semua wali murid atau wali siswa itu untuk diberikan sosialisasi tentang anti bullying. Artinya jangan mudah menerima laporan dari orang anaknya. Itu yang terpenting Pak Jayadi. Sehingga hal itu tidak terjadi pada sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Pamekasan pada khususnya dan pada umumnya di Indonesia. Karena memang peraturannya sudah ada. Ya tinggal eksekusinya. Bentuk eksekusinya harus ada yang namanya Satgas, Satuan Tugas Anti Bullying, Kekerasan Seksual dan hal lainnya yang berhubungan dengan siswa. Gitu. Sepakat itu mungkin kita kita rekomendasikan nanti harapannya semua sekolah punya satgas dan keterlibatan komite juga ada di dalamnya sehingga fenomena ini tidak terjadi. Baik, sahabat, tentu hal ini menjadi catatan kita semua bahwa tugas untuk mencerdaskan dan menjaga karakter siswa itu tidak semata-mata menjadi tanggung jawab guru, melainkan orang tua juga harus terlibat untuk menjaga apa yang sudah dijalankan oleh peserta didik atau anaknya. Pak Jadi cukup kalau dari saya. Oke, baik. Terima kasih. Kita akhiri ya Pak Jadi, mudah-mudahan ada manfaatnya dan Ihdinas Shiratal Mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.